Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Hari ini hari Sabtu, tanggal 14 bulan 5 2020, jam 14.15. Tadi itu jam 14.14 coy, 1 menit sebelumnya. Keren banget ya, tanggal 14 jam 14.14. Ya guys, kita akan melihat dulu ya harga Bitcoin saat ini, hari ini bagaimana. Apakah tingkat akumulasi saat ini jauh lebih besar daripada distribusi, atau memang saat ini tekanan jual memang masih lebih besar daripada buying pressures-nya. Nah, tapi sebelum kita ke teknik analis dan juga data on-chain, teman-teman kalau mau mendapatkan update terkait Bitcoin dan cryptocurrency lainnya tapi berdasarkan news, tidak berdasarkan teknik analisis, teman-teman bisa ya cek di TikTok, bisa di follow TikToknya namanya Crypto Hell, atau teman-teman bisa cari Angkara Murka. Gue udah beberapa kali posting nih ya dalam beberapa hari belakangan, dan kebanyakan memang membahas tentang Luna karena Luna lagi hype banget. Dan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah studi untuk follow. Sekarang 11.000, berapa 600 teman-teman yang sudah bergabung di keluarga Crypto Hell. Semoga video yang gue berikan ini memberikan teman-teman informasi yang menarik dan bisa dijadikan sebuah topik diskusi yang positif untuk teman-teman di kolom komentar ya guys. Tetap teman-teman harus berkomentar dengan baik, tetap jaga tata krama, nggak boleh rasis dan lain-lain ya guys, karena kita harus tetap menghargai pendapat orang lain bila mana memang berbeda dengan pendapat kita. Seperti itu ya guys ya. Dan sebagai informasi, gue lagi membuka kesempatan buat teman-teman yang mau belajar atau trading di future market tanpa menggunakan modal. BingX ini menyediakan virtual USDT yang teman-teman bisa gunakan untuk belajar dan mengasah intuisi dan juga teknik analisis yang sudah teman-teman dapatkan di future market. Dan kali ini gue sedang membuka diskon sebanyak 20%. Jadi teman-teman kalau registrasi menggunakan link referral yang ada di YouTube, teman-teman berhak mendapatkan trading rebate atau diskon sebanyak 20%. Tunggu apa lagi, ayo trading di BingX. Oke, kita harus melihat berdasarkan data on-chain kali ini bagaimana ya. Berhubung hari ini weekend, yang banyak trading sekarang adalah retail. Apakah ada akumulasi saat ini atau tidak? Nah, yang paling pasti adalah kita akan melihat dulu nih berdasarkan exchange reserve, karena penting buat kita untuk mengetahui aktivitas transfer saat ini apakah jauh lebih besar atau tidak. Nah, kalau sekarang sih memang kan nilai transaksi transfer masuk atau keluar dari exchanger ke wallet atau dari wallet ke exchange itu dia menurun ya. Dan untuk weekend ini ada konsolidasi, jadi memang saat ini pasar lagi cenderung sepi. Cuma teman-teman harus perhatikan, ada kemungkinan kalau memang transaksi saat ini masih sangat besar, bisa aja beli, bisa aja jual, maka matrix ini bisa bergerak naik. Kalau bergerak naik berarti transaksi masuk dan keluar dari exchange to wallet, dari wallet to exchange itu besar ya guys ya. Yang dapat kita pastikan berarti tingkat volatilitas harganya akan bergerak sangat cukup signifikan. Nah, yang paling penting kan sebenarnya adalah kita harus mengetahui apakah saat ini akumulasi itu jauh lebih besar atau tidak. Nah, kalau melihat berdasarkan nilai terakhir berarti akumulasi saat ini jauh lebih besar ya, karena koin yang keluar dari exchange itu 60,598k atau 60.500 something. Sedangkan untuk inflow berarti ini yang masuk dalam exchange sebanyak 59.145 something. Nah, kalau kita lihat berdasarkan tingkat akumulasi yang dimana tanggal 9 138.237, terus abis itu 143, lalu 138, terus ini 151, terus berarti paling kecil tanggal 13 itu berarti 67,041. Maka dengan akumulasi sebanyak sekitar 684 Bitcoin itu sudah keluar dari dalam exchanger, ya pasti untuk di hold di dalam wallet. Jadi teman-teman mungkin saat ini kalau memang memiliki dana yang lebih ya sudah bisa mulai cicil, atau teman-teman mungkin masih ragu ya mungkin tunggu pada saat harga itu menemukan base-nya. Tapi yang paling pasti adalah di sini kita kan harus yakin dulu ya bahwa realized price itu bisa menjadi level support. Nanti gue akan jelaskan apa itu realized price. Nah, sedangkan kalau kita lihat inflow terakhir kemarin kan 67.631 ya. Berarti kalau kita lihat tolak ukur dari sini saat ini memang akumulasi jauh lebih besar ya guys dibandingkan
distribusi atau selling pressures-nya. Cuma nanti kita akan lihat hari Senin nanti apakah memang selling pressures itu meningkat atau tidak. Karena dari kasus yang ada kemarin ya, Terra Luna menyebabkan memang pergerakan harga altcoin itu cenderung sangat volatil, karena memang Do Kwon kemarin itu sempat jual Bitcoin sebanyak 25.000 Bitcoin kan untuk memperbaiki peg atau pasak harganya si USD. Kalau nggak salah harga USD itu 0, berapa? 0,6 kalau nggak salah ya. Terakhir gue lihat 0,6an lah. Jauh dari 0,9, jauh dari $1 guys. Tapi ya udahlah ya, gua harap teman-teman yang hold di Luna bisa bersabar dan mudah-mudahan harga Luna bisa kembali lagi reversal ya, atau bisa lagi kembali lagi recover seperti XRP. Kan XRP juga sempat kemarin ya kena FAD, kena hampir 1.800 kalau nggak salah bottomnya. Gue sempat beli kemarin 2.800, sekarang masih hold, harga sekarang 6.000 coy. Sedih banget gue. Tapi ya udahlah, kan karena untuk long term jadi gue belum gue jual. Cuma ya teman-teman harus melihat dari resiko yang ada ya. Teman-teman harus ketahui bahwa memang saat ini adalah fasenya di mana banyak proyek cryptocurrency itu sedang berperang untuk memperlihatkan potensi proyeknya masing-masing. Nah ini tuh memang seperti seleksi alam guys teman-teman ya. Kalau mau lihat skenario saat ini, teman-teman bisa ngelihat .com bubble skenario dulu tahun 2000 ya. Nah setidaknya skenarionya akan persis seperti itu .com bubble, yang dimana teknologi company dulu seperti apa kemarinnya Netscape dulu. Teman-teman mungkin ada yang pernah tahu ya, web browser kan banyak tuh dulu kayak Netscape, terus bukan Mozilla dulu tuh ada yang Zilla juga apa ya, gue lupa tuh. Nah seperti itulah. Kan sekarang yang bertahan tuh Google, terus abis itu Opera ya barulah, Opera baru, terus Brave ya baru, terus yang masih bertahan Microsoft Edge. Oh dulu Internet Explorer ya, yang masih bertahan ya itu aja kan sekarang. Nah jadi sekarang tuh pasar cryptocurrency memang sedang diterpa masa-masa seperti itu. Jadi ya kalau gue bisa bilang ya sekarang itu masa-masa resesi atau masa-masa transisinya dari cryptocurrency gitu guys. Persis banget seperti yang kejadian dulu tuh buat .com bubble. Awal mula adopsi mulai meningkat dan pasar saat ini tuh sedang bersaing untuk mempertahankan tahtanya masing-masing kayak gitulah guys ya. Ya mungkin ini adalah analogi yang pas dari kejadian ada. Kita lanjut dulu untuk melihat data on chain. Nah kalau kita lihat exchange net flow tuh sekarang udah negatif guys. Berarti saat ini tuh tingkat akumulasi atau buying pressure jauh meningkat dibanding sebelumnya. So seperti yang gue bilang barusan, kalau teman-teman memiliki dana lebih ya udah mulai akumulasi. Tapi kalau buat teman-teman yang masih menunggu konfirmasi ya kita lihat dulu nih base price-nya nanti gimana. Dan untuk flow indicator biasanya kita lihat MPI dan exchange whale ratio, tapi saat ini kita nggak akan lihat karena exchange whale ratio sendiri kan sedang menurun ya. Jadi memang saat ini aktivitas whales nggak besar di dalam exchanger. Nah di sini tuh yang kita akan fokuskan adalah kan finding support nih ya. Berarti kita melihat realized price. Nah realized price itu ada di market indicator. Oh gue kira di flow indicator, lupa gue. Sebelum kita ke realized price berarti kita ke estimate leverage ratio dulu guys. Nah untuk estimate leverage ratio masih menurun, deleveraging, berarti saat ini memang kondisi pasar pada derivatif ini sedang sepi ya. Dan mungkin saat ini pasar itu sedang melihat atau wait and see terlebih dahulu pergerakan atau sentimen pasar saat ini bagaimana, atau kita bisa sebutlah reaksi pasar saat ini bagaimana. Apakah saat ini memang harga Bitcoin cenderung kembali lagi naik untuk recover, atau justru tekanan sellingnya justru lebih kuat dibanding sebelumnya. Kalau sekarang sih memang pasar masih wait and see ya, belum ada yang mengambil keputusan banyak. Nah untuk MVRV ratio pun seperti yang gue bilang ya, untuk saat ini kan harga Bitcoin pun masih netral, belum berada pada area under value, belum murah harga Bitcoin. Gue expect bahwa harga Bitcoin akan menyentuh area akumulasi atau under value itu kisaran harga 23-an lah ya, 23-24, melihat berdasarkan realized price. Karena realized price ini adalah harga di mana Bitcoin itu pernah dibeli sebelumnya dan saat ini memang masih di hold. Nah kalau kita lihat berdasarkan realized price berarti kan 23.912 kan ya. Kalau kita hitung berdasarkan kemarin teknik analisis berarti ya sesuai lah Fibonacci 1618, EMA 250 weekly time frame. Nah ini adalah bottom yang potensinya sangat besar harga Bitcoin itu untuk reversal.
Jadi untuk saat ini teman-teman yang memang belum mengambil keputusan, dan gue pun saat ini memang belum mengambil keputusan ya guys, karena gue masih menunggu harga Bitcoin itu menyentuh 23.900-an something. Nah ini teman-teman bisa jadikan sebuah acuan bahwa saat ini harga Bitcoin itu berpotensi untuk menurun. Toh kalaupun saat ini naik ya potensi harga Bitcoin untuk menutup gap yang atas gitu ya, karena kita lihat S&P 500 pun kan ada gap ya di kisaran harga berapa tuh, ada 2 gap di atasnya, nanti kita akan lihat. Nah jadi kalaupun harga Bitcoin sekarang naik ya potensinya menutup gap yang ada di atas, lalu setelah itu longsor lagi, karena kalau berdasarkan perhitungan Elliott Wave kan kenaikan saat ini A, B, dan C. Dan untuk pasar derivatif saat ini open interest kayaknya menurun deh guys, gue belum lihat juga sih ya. Open interest saat ini pun masih menurun, walaupun ada kenaikan sedikit ya potensi memang ini short term. Setelah ada kenaikan berarti kan ada pembukaan kontrak berjangka untuk long buy position, cuman nggak terlalu signifikan di sini ya. Jadi masih sepi saat ini pasar derivatif pun ya. Nah kalau kita lihat funding rate yang negatif ya berarti untuk pasar derivatif pun masih banyak yang membuka kontrak berjangka untuk short sale gitu. Walaupun kalau kita lihat berdasarkan open interest pun naik, dan kita hitung berdasarkan funding rate yang sedang negatif, dan juga kita lihat korelasi berdasarkan market indicator barusan kan estimate leverage ratio menurun, berarti saat ini memang masih sepi. Jadi ya gue harap teman-teman saat ini jangan segera atau cepat-cepat untuk ambil keputusan ya. So ya, untuk mengingatkan kembali teknik analisis kita, sebentar nih gua hide dulu. Nah, Fibonacci 1618 23400 berdasarkan realized price berarti 23900. Terus EMA 250 23800 berarti mendekati harga ini nanti ya untuk kita akumulasi. Ini long term banget. Jadi potensinya sangat besar saat ini pada harga 23-24 ribuan. Nanti harga Bitcoin itu reverse-nya lumayan tinggi lah ya. Teman-teman boleh berkaca pada 2013 dan 2015 ya kalau teman-teman yang belum menyimak analisa kita beberapa waktu lalu. Nah ini dia, ini perhitungannya tuh sama persis, tapi memang ini adalah double combination W, X, Y, X, Z-nya flat ya, Z-nya flat. Jadi gue expect pun Z-nya di sini flat sama, karena perhitungannya pun sama. Jadi gue harap Z-nya flat. Kalau untuk zigzag berarti ya di kisaran 19 ribuan lah. Berarti 23.900, 23.400 ini tidak bisa menjadi support. Dan ekspektasi gue masih sama ya guys, support itu berarti 23.400. Nah ini kan area akumulasi kita nih EMA 250. Terus kita harus lihat time frame 15 nih. Di sini ada potensi harga turun apa enggak? Kalau dilihat dari sini kan ini adalah 1618 guys level resistennya. Berarti kenaikannya adalah A, B, dan C. Maka dari harga saat ini potensinya sangat besar menurun guys. Tinggal teman-teman cari aja Fibonacci, ini boleh Fibonacci 0,5 bila mana memang flat di atas 28.000. Tapi yang paling pasti sih kalau dia 1618 maka jemputannya itu dia 886 dan juga Fibonacci 786. Nah berarti dari harga saat ini masih ada potensi harga Bitcoin itu menurun sampai dengan ini 26.599. Karena ini adalah A, B, C, ini adalah D. Ini bisa teman-teman jadikan sebuah entry point 26.599, 26 ribuan pas. Dengan target price kenaikan berarti kita referensi adalah ini X, ini adalah A. Lalu nanti disesuaikan berdasarkan low-nya, apa low-nya 26, apa low-nya di 26.599 ya guys. Maka berdasarkan kenaikan ya kisaran harga 30 ribuan lagi baliknya. Atau nanti teman-teman mau sesuaikan target price-nya pun kenaikan gak jadi masalah ya. Mau gua dapet 5% udah cukup sampai 27, atau naiknya sampai dengan 28 dapat 8% gua udah cukup. Itu juga gak jadi masalah ya guys. Jadi jangan greedy lah untuk saat ini karena harga masih cenderung volatile. Dan BTC CME potensinya di sini berarti ada gap ya guys. Berhubung sekarang potensinya menurun berarti adalah exhaustion. Jadi saat opening price nanti tinggal kita lihat aja apakah harga Bitcoin dari harga saat ini naik. Kalau saat ini naik berarti dan meninggalkan gap di bawah. Berarti kalau memang saat ini masih cenderung menurun ke bawah,
akan meninggalkan gap ada di atas ya. Oke, mungkin ini yang bisa gue sampaikan siang ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. Kembali lagi ya, gue ingatkan jangan gebah untuk mengambil keputusan sekarang. Tunggu aja fase konsolidasi atau berada di ruang akumulasi. Toh kalau udah ada di ruang akumulasi pun gue pasti akan bilang kalau sekarang memang udah ada yang cicil, tapi saat ini jangan dulu lah ya. Nanti kita lihat aja momentum leg terakhirnya di wave terakhir sebelum terjadi reversal, karena kan potensi sebelum terjadi kenaikan akan membentuk harmonic pattern dulu. Saat ini pada smaller time frame belum ada harmonic pattern, jadi kita jangan kebah lah untuk mengambil keputusan saat ini. Oke, thank you very much for watching. Gue Fahim Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus, karena sehat mahal. I'll see you guys on the next video. Happy weekend guys.